Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah pemrosesan polimer. Di sini saya lagi di rumah ya. Jadi nggak bawa headphone juga, agak kurang proper nih audionya. Tapi kita coba ya. Jadi ini kita udah sampai ke pembahasan terakhir adalah polimer aditif. Jadi kata pengantarnya itu aditif adalah langsung aja deh. Aditif adalah bahan yang ditambahkan ke polimer untuk menstabilkan, memodifikasi, atau meningkatkan kinerjanya. Mengapa demikian? Jadi hampir secara general itu plastik atau polimer itu harus ditambahkan aditif untuk dapat diproses. Nah, sedangkan kalau role of aditif sendiri itu ada sebagai stabilization, ada functionalization. Jadi kalau stabilisasi itu adalah dimana untuk mempertahankan arsitektur atau bentuk dari molekul, original molekul dari polimer di bawah tekanan panas dan cahaya, dimana kita tahu bahwasanya polimer itu rentan terhadap panas dan rentan terhadap sinar matahari, contohnya misalnya sinar UV gitu ya. Dan stabilization ini minimal harus ada untuk menjaga selama pemrosesan dan penggunaan dari produk tersebut. Nah, functionalization adalah menyediakan atribut tambahan pada polimer yang ingin kita tambahkan sebagai nilai untuk penggunaan aplikasinya. Misalnya kita pengen fleksibel, apa yang ditambahkan? Kita ingin misalnya dia tidak merusak mesin, apa yang ditambahkan? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita bikin ke dalam sebuah bagan, jadi ini ada aditif ya. Jadi aditif itu terbagi menjadi 3. Tadi kan 2, ini 3. Ada sebagai stabilizer. Ini yang langsung dipakai setelah polimerisasi. Jadi biasanya ketika kita pakai pellet polimer itu sebenarnya udah ada kandungan aditifnya, minimal itu ada stabilizernya. Dan kalau misalnya kita pakai polyolefins ya, PE dan PP, itu pasti udah ada untuk yang ini, yang flammable-nya. Itu nggak ada karena ya sangat mudah terbakar gitu ya. Kemudian ada modifiers. Jadi modifiers ini ditambahkan saat pemrosesan, dimana ini kita harapannya untuk meningkatkan performance dari polimer itu. Sedangkan filler biasanya ini perusahaan menginginkan cost yang lebih murah, dimana kita akan menggabungkan sesuatu selain polimer itu dimana harganya lebih murah dan bisa meningkatkan physical properties-nya gitu. Kalau dari stabilizer itu dia akan menjaga polymer strength, kekuatan polimer, flexibility, toughness-nya, polymer original molecular arsitekturnya. Nah, apa aja dia? Ada heat and light stabilizers, antioxidants, flame retardant. Ini tadi yang aku bilang ya. Kalau polyolefin itu wajib pakai karena dia hidrokarbon, dia bahan bakar sangat mudah terbakar, jadi wajib dipakai. Kalau modifiers itu ya tadi untuk meningkatkan performa polimer, bisa pakai plasticizer, nucleating agent, blowing agent, lubricant, slip agent, anti-blocks, acid scavenger, mold release agent. Kalau filler ya bisa pakai SEO, CaCO, talc atau TiO2, surface modification. Nah, seperti itu. Nah, penambahan dari zat aditif itu tidak banyak-banyak teman-teman, dan maksimal itu 10%. Dan 10% itu hitungannya udah sangat banyak gitu. Sangat banyak. Biasanya makainya hitungan 0,an sampai 2%-an gitu. Nah, ini tadi ya. Aditif ditambahkan untuk memodifikasi sifat polimer tanpa memberikan efek yang signifikan terhadap struktur molekular. Membantu dalam pemrosesan, membuat produk lebih baik dilihat, memasukkan sifat baru ke bahannya, kemudian ditambahkan bisa dalam bentuk padatan, cairan ataupun gas.
Nah, aditifnya apa aja? Jadi aditif untuk termoset itu bagaimana? Apakah kalau ketika kita pakai cross linking agent atau katalis itu disebut juga aditif? Ya, ada yang berpendapat iya, ada yang berpendapat tidak. Kalau berpendapat iya sebagai aditif, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya berpendapat tidak, juga tidak apa-apa, karena memang ada dua pendapat ya saintifiknya. Tergantung kita pakai persepsi yang mana, dan kita harus mampu menjelaskannya ketika kita milih iya atau tidak. Kalau kita memilih tidak, misalnya kenapa memilih tidak? Karena dia memberikan efek pada strukturnya. Nah, memberikan efek pada struktur mah ini bukan disebut lagi sebagai aditif gitu ya. Karena kan dia kan menginisiasi terbentuknya ikatan sekunder kan, ada crosslink-nya kan, crosslink-nya. Oke. Nah, campuran polimer aditif. Jadi ini kita lihat gambarnya di sini, yang begini, ada yang begini, ada yang begini, bagi dua dia, ada yang begini. Kalau kita lihat di sini dia disebutkan poor distribution and poor dispersion. Ini good distribution sama poor dispersion. Poor distribution, good dispersion, good dua-duanya. Kalau kita lihat, kalau dia poor distribution, poor dispersion, dia mengumpul pada satu daerah dan si antar aditifnya juga berkumpul. Kalau ini good distribution dan poor dispersion, dia antar daerahnya itu dia merata, tetapi antar aditifnya dia molekul aditifnya dia berkumpul. Sedangkan poor distribution sama good dispersion adalah nggak merata di polimernya, tetapi antar aditifnya merata. Sedangkan kalau good dua-duanya, dia merata di polimernya. Ini kan yang putih ini kita sebutnya polimer ya, ini matriks ya kan. Nah, ya seperti itu ya. Jadi dia baik dua-duanya gitu. Nah, kalau misalnya modifiers, ya modifiers dulu kita bahas ya. Ini modifiers itu ada yang kita kenal namanya plasticizer. Jadi plasticizer adalah aditif yang paling penting dalam polimer. Biasanya memiliki molekul weight-nya yang kecil, membentuk ikatan sekunder dengan rantai polimer sehingga meningkatkan jarak antar rantai polimer, di mana dia menjauhkan rantai-rantai polimer. Nah, dia plasticizer masuk ke daerah yang amorphous. Jadi plasticizer ini banyak banget fungsinya ya. Jadi kalau misalnya polimernya getas, kita bisa bikin lebih fleksibel. Kemudian kalau TG, temperatur pemrosesannya tinggi, bisa kita turunkan dengan TG. Kemudian dan masih banyak ya. Jadi dia konsepnya itu si aditif plasticizer yang kita tambahkan tadi masuk ke daerah amorphusnya. Ketika dia masuk ke daerah amorphous, dia akan berikatan, dia membentuk ikatan sekunder juga, dimana nanti dia memberikan jarak ya. Nah, misalnya ini nih. Ini dia akan kesini, dia memberikan jarak antar molekulnya ini. Nah, dimana nanti ini ikatan sekunder yang terbentuk jadi lebih sedikit gitu ya. Kayak gitu sih konsepnya. Jadi plasticizer itu senyawa yang dimana dapat meningkatkan fleksibilitas dan processability atau pemrosesan dari polimer. Penambahan plasticizer itu mengurangi intermolecular forces atau gaya intermolekular dimana dari polimer dan meningkatkan free volume-nya. Ini ya kata kuncinya, free volume-nya meningkat, gaya intermolekular turun, maka fleksibilitas akan naik tapi kekuatan akan turun gitu ya. Plasticizer biasanya digunakan pada moderately large non volatile molekul. Tapi dia zat yang tidak mudah menguap juga ya. Most plasticizer soluble
solubilize polymer units and improve segmental movement but do not promote wholesale chain movement. Ya, biasanya dia solubilize ya pada unit polimernya, dimana meningkatkan pergerakan segmentalnya tapi tidak promote wholesale chain movement. Oke. Dan biasanya kalau di industri itu yang sering dipakai adalah DOP, adalah dioktil peptalat. Ya, ini dia. Nah, ini yang ditambahkan tadi. Nah, mantap ya. Jadi kalau ditambahkan plasticizer, maka TGTM-nya menurun. E-nya meningkat. E-nya turun tapi elongasi meningkat gitu. Biasanya dia masuk ke dalam sini dia. Rantai polimer. Jadi plasticizer juga ada primer plasticizer, ada secondary plasticizer. Kalau dia primer plasticizer, dia kelarutan polimernya tinggi dalam plasticizer. Oke. Kemudian kalau secondary plasticizer, dia compatibility yang terbatas. Biasanya digunakan bersama-sama dengan primer plasticizer. Sifat plasticizer ditentukan dari struktur kimianya, dipengaruhi dari polaritas dan fleksibilitas molekulnya, di mana ini akan mempengaruhi interaksi dengan polimer. Nah, ini ada contohnya penggunaan plasticizer yang cukup besar adalah untuk PVC. Jadi plasticizer untuk PVC. Jadi dua grup utama, bagian non-polar dan polar. Ini ada polar aromatic plasticizer. Ini polar aliphatic plasticizer. Nah, jadi kalau misalnya dia pakai polar aliphatic plasticizer, dia itu sebentar. Mak. Ini apanya? Itu obat flu, ini obat batuk. Ini obat flu. Ini flu, ini batuk. Ya ada bini-bini. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi ditambahkan kan tadi dia si DOP tadi. Nah, dia bisa berikatan seperti ini. Berikatan kayak gini ataupun dia bisa kayak gini. Nah, ketika dia plasticizer risks and drawbacks. Jadi kalau misalnya plasticizer itu kan paling sering digunakan, tapi sebenarnya ada bahayanya ya sebenarnya, karena plasticizer itu dapat leaching. Apa itu leaching? Leaching berpindahnya zat dalam bahan padat akibat ekstraksi oleh media cair. Misalnya kalau kita punya botol air mineral yang berisi air mineral ya tentunya masih berisi, kemudian kita letakkan misalnya di luar ruangan lama gitu ya, terpapar matahari. Nah, ada kemungkinan tadi zat-zat aditif yang berada pada permukaan, ada pada bahan plastik, botol plastik tadi, dia leaching ke media air cair tadi. Media cair itu nggak harus air ya, dia fluida. Kemudian ada migration, itu leaching ya. Leaching dia bisa, bukan migration, dia berpindah. Jadi misalnya ada suatu material di bagian tertentu dia lebih getas atau keras, lebih satu lagi dia lebih fleksibel. Nah, itu dia terjadi migrasi, dia berpindah. Nah, leaching dan migration ini tentunya mempengaruhi service time. Ya tentulah udah nggak maksimal lagi dia. Dimana juga plasticizer keluar dari polimer menyebabkan resiko racun bagi kesehatan dan lingkungan. Makanya biasanya kalau untuk produknya untuk makanan, kita harus pastikan dia food grade. Pun kalau ada dia leaching atau migration dari si aditifnya, itu nggak apa-apa untuk tubuh. Apalagi kalau misalnya kita produknya untuk anak bayi ya, terutama. Kemudian ada slip agent. Jadi slip agent ini adalah kita pakai ketika misalnya koefisien gesekan dari polimer itu tinggi, contohnya polyolefin. Jadi misalnya film cenderung untuk menempel satu sama lain atau menempel pada peralatan selama proses. Film tipis plastik dapat menyebabkan blocking yang menyebabkan film plastik mudah saling menempel dan sulit dibuka.
kebayang nggak sih kalau misalnya kita ada kresek gitu, kalau kresek film satu sama film lain itu agak sulit untuk dilepaskan, nah berarti kecenderungannya itu slip agentnya kurang atau kayak ya itu nih fungsi slip agentnya. Jadi slip agent itu memodifikasi sifat permukaan polimer sehingga menurunkan koefisien gesekan, dimana nanti dia tidak lengket jadinya. Ya masalahnya nggak cuma dia lengket sama dia bisa juga lengket sama alatnya gitu masalahnya. Memudahkan pemisahan dua lembaran film. Jadi slip agent prinsip kerjanya gini. Jadi aditif ini akan membuat lapisan licin pada permukaan film, gaya geseknya minimal. Jadi si aditif yang kita tambahkan, kita harapkan dia bermigrasi pada permukaan nih. Migrasi ini juga bermigrasi ketemu sama slip agentnya ya. Jadi dia menurun lah si koefisien geseknya. Kemudian ada mold release agent. Fungsinya memudahkan pelepasan produk pada proses injection molding. Kita tahu injection molding kan kita menginjeksikan polimer ke dalam cetakan. Nah, prinsip kerjanya dengan bentuk lapisan minyak licin di permukaan produk sama aja sebenarnya. Tapi dia kalau tadi kan berinteraksi sama sesama plastik atau sesama polimernya, tetapi ini dia berinteraksi sama cetakannya gitu. Kemudian ada acid flex scavenger. Dia prinsipnya adalah menonaktifkan zat asam yang dibentuk melalui suatu reaksi kimia, di mana zat asam ini untuk menetralisir senyawa asam yang dibentuk akibat adanya reaksi antara sisa katalis, ini pasti ada sisa katalis, dan uap air. Senyawa asam bersifat korosif atau merusak peralatan logam. Ketika peralatan dari pemrosesan itu udah korosi, maka biaya segala macamnya akan sulit ya, maka produksi akan terhenti dan segala macamnya. Makanya kalau untuk uap air ini biasanya kalau feedstock ini biasanya dikeringkan ya, atau kita preheatnya ada. Ini ya, sisa katalis tambah uap air, senyawa asam, logam, acid scavenger itu tadi. Kemudian nucleating agent. Jadi aditif yang didapatkan untuk membentuk inti untuk pertumbuhan kristal dalam polimer, di mana proses kristalisasi pada polimer dikontrol oleh tahap nukleasi. Semakin cepat adanya nukleasi, maka kristalisasi akan cepat terbentuk, maka proses pendinginan akan lebih cepat. Jadi penamaan nucleating agent mempersingkat waktu induksi kristalisasi dan mempercepat waktu pembentukan inti kristal. Dimana kita kan salah satu masalahnya ketika pembuatan produk plastik ya, kita ada proses pendinginan gitu ya. Kemudian ada lubrikan. Jadi lubrikan misalnya resin TP termoplastik diproses pada suhu tinggi, jadi viskositas rendah tidak mudah diproses dan ditambahkan dia lubrikan. Nah, internal lubrikan ini yang sangat larut, internal lubrikan, jadi lubrikan yang sangat larut dalam polimer, berada dalam polimer yang mengurangi viskositas resin sehingga meningkatkan flowability. Jadi gitu ya, dia lubrikan ya lebih kayak masuk ke dalam ininya waktu pemrosesan di dalam, misalnya ada di dalam barelnya gitu ya, ada screw-nya gitu-gitu. Kemudian ada eksternal lubrikan, jadi kelarutannya dalam polimer tidak terlalu bagus, yang mengurangi beban ekstrusi antara dalam polimer dengan permukaan extruder. Nah, ini adalah stabilizer aditif. Jadi ada flame retardant. Flame retardant ini impossible untuk membuat polimer completely inflammable. Jadi agak susah untuk membuat si kucing ini membuat polimer ini yang tidak terbakar itu sulit, karena ya biasanya ya dari bahan alam yang mudah terbakar, karbon hidrogen gitu ya. Jadi kita tambahkan ada namanya aditif mengandung halogen, atau dia yang golongan 8A ya, golongan mengandung halogen bukan. Jadi misalnya brom, klorin, fosfor, dimana nanti dia mengurangi kemungkinan pembakaran awal dalam komponen polimer. Setelah menyala, mengurangi laju penyebaran api. Jadi ketika dia mengenai si brom nanti, brom itu dia akan menetes, putus, jadi nggak lanjut lagi pembakarannya gitu di polimer lainnya gitu. Ini ada flame retardant. Performance of flame retardant ada bromine is more effective than chlorine
Ada polimernya ini banyak boleh dibaca. Jadi masing-masing polimer ada juga beda-beda ya. Soalnya kalau polyethylene pakai ini, polypropylen ini, polystyrene ini, chlorinated paraffin. Flame retardant polymer organic material sebagian besar flammable, serious technical problem. Jadi ada namanya LOI jadi limiting oxygen index, sama COI critical oxygen index, parameter untuk menilai flammability polimer. Jadi LOI itu persen volume minimum dari konsentrasi oksigen dicampur dengan nitrogen yang dibutuhkan untuk terjadinya pembakaran polimer di bawah kondisi uji yang ditentukan oleh ASTM D2863. Karena udara mengandung 21% oksigen, hanya polimer dengan LOI yang lebih besar dari 0,21 yang dianggap self-extinguish. Prakteknya LOI-nya lebih dari 0,27. Lihat nih, yang paling mudah terbakar ada polimer yang paling tinggi nih. Nih, polytetrafluoroethylene 0,95. Ini ada polyethylene kecil ya. Semakin besar LOI dapat dianggap self extinguish. Oke. Berarti ini nggak mudah terbakar ya berarti. Ini yang paling nggak mudah terbakar berarti. Oke. Kemudian ada antioksidan, berfungsi untuk meningkatkan umur pakai material di bawah pengaruh cahaya UV, oksigen, panas. Dimana nanti mereka tiga ini, UV, oksigen, panas ini polimer dapat terdegradasi, membantu mencegah oksidasi. Oksigen dapat menyebabkan hilangnya oksidasi pada polimer, dapat menghilangkannya impact strength, elongasi, surface crack, terjadi surface crack dan perubahan warna. Antioksidan membantu mencegah reaksi oksidasi termal ketika plastik diproses pada suhu tinggi dan cahaya yang dibantu oksidasi saat plastik terkena sinar UV. Oke. Berarti kalau misalnya kita bikin atap ya pakai polimer ya, berarti kita harus menggunakan antioksidan ya sebagai aditifnya gitu ya. Kemudian antioksidan berikutnya antioksidan ada dua macam antioksidan digunakan secara sinergi dan bersamaan. Ada primary antioksidan untuk kestabilan polimer jangka panjang terutama terhadap expose dengan oksigen. Ada secondary antioksidan biasa dikenal sebagai istilah heat stabilizer menjadi kualitas terkena panas. Digunakan secara bersamaan. Oke. Ini adalah light stabilizer, jadi cahaya UV plus oksigen, maka ini menyebabkan polimer terdegradasi. Contohnya karet diekspos pada radiasi sinar UV pada suhu 45 derajat Celcius akan teroksidasi 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan ruangan gelap dengan 70 derajat Celcius. Jadi kombinasi temperatur dan UV itu akan sangat cepat meningkat pesat gitu. Dibandingkan biarpun dia lebih tinggi temperaturnya tapi gelap lebih lambat terdegradasi. Bukan hanya menyebabkan perubahan warna tapi merusak sifat mekaniknya ya. Kalau ini UV stabilizer menghalangi physical dan chemical process of light induced. Jadi dia kayak menghalangi terjadinya physical and chemical process dari light induced ini. Nih, ketika warna tidak menjadi pertimbangan, biasa digunakan carbon black. Di mana carbon black ini menyerap cahaya tetapi juga dapat bereaksi dengan spesies free radikal yang mungkin terbentuk. Makanya kalau misalnya pipa-pipa yang dibuat di luar ruangan atau terpapar biasa warna hitam kalau misalnya dari plastik gitu ya. Contohnya pipe for outdoor application, polyethylene tambah carbon black dengan konsentrasi kecil aja 0,5 sampai 2%. Kemudian ada heat stabilizer. Heat tambah oksigen terjadi thermal degradasi. Panas atau energi menghasilkan radikal bebas yang akan bereaksi dengan oksigen, di mana nanti akan membentuk senyawa karbonil yang menimbulkan perubahan warna kuning atau coklat di produk finalnya. Nah, heat stabilizer ini degradasi thermal dapat diperlambat dengan menambahkan zat penstabil seperti antioksidan atau peroksida decomposer. Aditif ini tidak menghilangkan degradasi thermal ya, ingat ya, tidak menghilangkan degradasi thermal tapi hanya memperlambat proses reaksi. Setelah stabilizer telah dikonsumsi oleh reaksi dengan radikal bebas,
perlindungan polimer terhadap panas degradasi berakhir. Jadi ada masanya ya, habis dia ya udah nggak bisa lagi dia untuk menjaganya. Kemudian heat stabilizer, periode waktu di mana stabilizer memberikan perlindungan terhadap degradasi thermal disebut induction time. Stabilizer memberikan perlindungan terhadap degradasi thermal. Pengujian yang digunakan untuk mengukur stabilitas thermal polimer adalah waktu induksi oksidatif atau oxidative induction time (OIT). Nah, ini bisa kita pakai dari CDSC, differential scattering calorimetry. Kemudian uji lain untuk mengukur stabilitas thermal polimer dan aditifnya adalah pakai thermal gravimetric analysis atau TGA. Biasanya juga bisa mengukur TGTM, ini bisa mengukur TD. Kemudian PVC, polimer yang paling rentan terhadap degradasi thermal. Mengapa? Karena dalam PVC, ikatan CCl terjadi pada titik terlemah molekul Cl-. Jadi radikal klor akan bereaksi dengan kelompok CH terdekat. Jadi HCl menciptakan CCl lemah baru. Jadi stabilizer harus menetralkan HCl dan menghentikan reaksi autokatalitik serta mencegah korupsi pada peralatan manufaktur. Jadi autokatalitik itu apa? Jadi misalnya udah terjadi si ini pemotongan CCl ini, nah kan akan terbentuk Cl ini. Cl dengan radikal bebas Cl ini akan autokatalitik. Jadi dia akan merusak si CCl ini, menciptakan HCl. HCl ini mempercepat proses ini pemotongan juga ikatan CCl-nya. Nanti terbentuk CCl lemah baru dan akan terus begitu seterusnya. Itu disebut autokatalitik. Nah, itu yang harus dihentikan oleh si heat stabilizer itu. Mungkin agak panjang ya pembahasan mengenai aditif. Mungkin boleh, jika tertarik boleh baca bukunya. Terima kasih atas perhatiannya untuk 14 minggu perkuliahan di pemrosesan polimer. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.